Oke, saya lanjut. Tadi ada terkait dengan keuntungan sistem biaya standar. Tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penggunaan sistem biaya standar ini akan relatif stabil karena kita sudah ada patokannya. Setiap satu unit itu kita membebankan biaya produksi itu berapa per satu unit produknya, meskipun nanti pada realitanya pasti akan terjadi selisih dibandingkan dengan sistem biaya normal. Sistem biaya normal itu kan dia membebankannya yang bahan baku PTKL-nya menggunakan sesungguhnya, sedangkan untuk BOP-nya kan menggunakan tarif seperti itu. Kemudian sistem biaya standar ini dia relatif lebih murah dibandingkan sistem biaya normal. Karena mengapa? Karena sudah kita bebankannya dengan menggunakan standar, jadi kita sudah nggak repot. Mungkin relatif repotnya itu di awal karena kita menentukan standar itu tidak mudah ya, relatif susah ya, tetapi kedepannya kita menggunakannya juga relatif mudah dan juga relatif murah. Jadi ada beberapa tujuan dan manfaat dari sistem biaya standar sendiri, yaitu biaya standar itu didesain untuk memenuhi tujuan pengendalian biaya. Jadi harapannya tadi, kalau kita sudah punya standar, kita bisa mengendalikan, harusnya kan untuk satu rumah itu selesai dalam waktu 4 bulan gitu kan ya, dan biaya bahan baku yang digunakan tuh berapa gitu kan ya. Maka di situ kalau misalkan ada suatu produk yang ternyata melebihi dari yang sudah distandarkan, maka ini kan bisa jadi evaluasi, sehingga dari sini kita bisa mengendalikan seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan harga pokok produk. Jadi biaya standar ini juga didesain untuk memenuhi tujuan menentukan harga pokok produk. Jadi kalau kita sudah punya standar, kita enak. Misalkan ada pesan, kalau kita bicara pesanan, kita sudah bisa menentukan berapa nih HPP-nya untuk produk tersebut karena kita sudah punya standar. Dia mau pesan, kita misalkan punya pesanan 50 kaos gitu kan ya. Jadi 50 kaos itu kita sudah bisa menentukan berapa bahan baku, PTKL dan BOP-nya sesuai dengan yang sudah kita standarkan, sehingga nanti kita menjualnya relatif lebih mudah karena kita sudah punya standar tadi, sehingga kita sudah bisa menentukan berapa harga pokoknya seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya standar dan analisis varian ini juga memiliki manfaatnya apa lain, antara lain adalah menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem sebagai dasar basis untuk sistem evaluasi kinerja. Sudah saya sampaikan sebelumnya, menyediakan informasi mengenai opportunity cost berkenaan dengan produksi suatu produk, dan juga menentukan harga pokok produk. Itu adalah manfaat dari biaya standar dan juga analisis variannya. Nah, sekarang yang berikutnya juga manfaat kita menggunakan sistem akuntansi biaya standar itu adalah yang pertama, kita mampu mengestimasi biaya produknya. Maksudnya seperti apa? Dalam hal ini, standar dikembangkan untuk konsumsi per satu unit produk. Jadi biaya standar itu biasanya kita buat untuk per satu unit produk. Berarti berapa bahan bakunya, berapa tenaga kerjanya, dan juga berapa overheadnya. Jadi kita mampu mengestimasi suatu biaya produk. Standar ini akan bermanfaat bagi penentuan diterima atau tidaknya suatu pesanan dari pelanggan. Jadi contohnya kayak tadi ya, kita ada mau pemesanan kitchen set, kemudian setelah dihitung berdasarkan standarnya harusnya selesainya biayanya sekian, tapi ternyata kemudian namanya kita menjual, berarti kan dari HPP kita tambahkan margin, kita jualnya sekian, kemudian pelanggan atau customer biasanya kan menawar, nggak bisa kurang nggak, bisa dikurangi nggak. Nah, biasanya kita menentukan bisa mengurangi potongan dan sebagainya kan kalau kita sudah tahu HPP-nya. Misalnya kita tahu HPP-nya itu 10 juta, tapi kita tawarkan misalkan ke customer adalah 14 juta misalkan. Kemudian si customernya nawar, nggak bisa didiskon lagi toh Pak, gitu kan ya biasanya. Nah, misalkan dia menawar 13 lah, turunin 1 juta. Nah, padahal kan kita sudah tahu bahwa HPP-nya sebenarnya adalah 10 juta. Berarti meskipun kita menjual 13 juta pun kita masih untung. Nah, disitulah kita bisa memutuskan menerima atau tidak dari suatu pesanan dari pelanggan itu tadi. Karena kita sudah tahu nih HPP-nya harusnya sekian, gitu ya nih. Yang kedua, anggaran biaya dan pengeluaran. Jadi manfaat dari menggunakan sistem akuntansi biaya standar ini terkait dengan anggaran biaya dan pengeluaran. Jadi total biaya konsumsi setiap aktivitas itu dapat kita prediksikan berdasarkan jumlah standar konsumsi untuk setiap aktivitas dan menghasilkan produk atau jasa tersebut.
ya tadi kita dapat mengestimasi kan ya, oh berarti kalau rumah misalkan kita ada pesanan bangun rumah ya, ini berarti kita sudah bisa mengestimasi karena satu rumah itu standarnya selesai dalam waktu 4 bulan, nanti membutuhkan batu batanya berapa dan lain sebagainya, itu kan sudah distandarkan, kita bisa mengestimasi itu. Kemudian, namun manajemen harus berhati-hati karena kemungkinan ada time lag saat anggaran disusun dan juga saat pelaksanaannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya pada saat kita menyusun anggaran biayanya dan juga saat pelaksanaannya. Anggaran biaya ini karena nanti kita susun untuk membuat biaya standarnya seperti itu. Kemudian pengendalian biayanya relatif terhadap standar. Dalam hal ini, biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar dengan harapan biaya aktual akan tetap sejalan dengan standar. Dan selisih keduanya disebut atau kita sebut adalah sebagai varian biaya yang selanjutnya biasanya akan kita analisis untuk mencari tahu penyebabnya kok ada selisih ini bagaimana. Padahal kan kita sudah membuat suatu standarnya sekian tapi kok masih ada selisih. Nah, selisihnya ini karena apa gitu kan ya? Karena selisih itu tidak selalu bermasalah ya, karena kita biasanya kan kita juga dalam penelitian kan kita pun juga ada namanya toleransi kesalahan gitu kan ya, misalkan kesalahan 5%, 0,5%, atau kalau di penelitian sosial misalkan signifikansi 5% ya 0,05, berarti kan ada kemungkinan kesalahannya 5%. Nah itu kan sama, selisih misalkan kita anggap mungkin suatu perusahaan punya standar kan ya, toleransi selisihnya berapa persen, selama masih dalam batas wajar atau batas dari tingkat toleransi yang diperbolehkan, berarti tidak masalah kan selisihnya itu. Yang akan menjadi masalah kalau lebih dari yang sudah ditoleransikan tadi. Nah ini yang akhirnya nanti akan membawa kita untuk melakukan analisis. Kemudian selanjutnya sistem kalkulasi biaya standar ini, jadi penetapan standar yang tepat untuk beban pabrikasi atau manufaktur perusahaan adalah penting karena akurasi standar biasanya menentukan keberhasilan sistem biaya standar. Para manajer dan pegawai bertanggung jawab untuk menulis standar yang telah disetujui sebagai pedoman. Mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi standar dengan mengambil kesempatan berpartisipasi dalam proses penetapan standar. Jadi sekali lagi, membuat standar ini tidak gampang. Tetapi kalau kita sudah berhasil membuat standar, akan lebih memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk dalam jangka panjang ke depannya. Sehingga pada saat pembuatan standar ini biasanya kita akan melibatkan antara manajer dan pegawai yang bertanggung jawab, khususnya biasanya lebih ke bagian produksi karena produksi yang paling tahu betul gitu kan ya. Misalkan untuk membuat satu baju itu kok tahu 1,5 meter dari mana, karena kan yang memproduksi itu yang berkaitan langsung dengan, atau ya bagian produksi kan yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi seperti itu. Kemudian biaya standar sendiri menjadi unit pembatas anggaran perusahaan. Setelah menetapkan standar untuk setiap unit yang diproduksi, akuntan akan mengalihkan biaya standar dengan total unit yang mereka rencanakan untuk menentukan biaya dianggarkan. Jadi hubungannya apa dengan anggaran? Jadi kalau kita sudah punya standar, misalkan kita bulan depan kita punya kita menganggarkan kita akan melakukan produksi misalkan 1000 unit. Nah 1000 unit itu kan kita sudah tahu 1000 unit itu berarti kira-kira kita akan membutuhkan biaya berapa saja, biaya bahan baku, PTKL dan BOP-nya. Misalkan per 1 unit itu biayanya misalkan anggap aja 50.000, berarti kalau kita mau memproduksi 1000 unit berarti kita membutuhkan 50 juta. Berarti untuk bulan depan kita harus menganggarkan biaya produksi sebanyak 50 juta seperti itu. Jadi biaya standar dan anggaran itu hubungannya di situ gitu ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana cara menyusun biaya standar itu sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan, oh satu baju itu membutuhkan 1,5 meter kain, atau satu rumah itu bahan bakunya, misalkan batu batanya nanti membutuhkan sekian, penyelesaiannya 4 bulan. Dari mana kok bisa menentukan angka 4 bulan, angka 1,5 meter kain, itu dari mana? Nah, itu yang perlu kita pelajari juga. Karena untuk menyusun biaya standar itu yang pertama bisa kita lakukan dengan melakukan analisis data historis.
Data historis dipercaya memiliki kegunaan untuk memprediksi masa depan, terutama dalam lingkungan produksi yang sudah mapan, di mana data historis telah cukup banyak terdokumentasi dengan baik. Jadi kita menentukan kok bisa satu baju itu 1,5 meter, ya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oh, rata-rata itu 1,5 meter yang sudah kita lakukan produksi sebelum-sebelumnya, satu baju itu rata-rata ya 1,5 meter lah, meskipun ada yang 14,5, 14 meter, ada yang 16 meter. Sehingga dari situ, dari data historis yang berlaku sebelumnya, maka kita tentukan standar untuk menyelesaikan satu baju itu adalah membutuhkan 1,5 meter kain, seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah diperlukan kehati-hatian, terutama untuk menyusun standar bagi produk yang baru. Ini yang susah kalau kita menggunakan data historis, tetapi kita akan menciptakan satu produk baru di mana produk barunya kan tidak memiliki data historis gitu kan. Sehingga bagaimana kita menentukan standar untuk produk yang baru, ya kita bisa benchmark gitu kan ya, atau biasanya nanti kita gunakan dengan trial error seperti cara yang berikutnya ya. Ini adalah cara analisis data historis. Cara yang berikutnya adalah analisis tugas, task analisis. Ini saya sih lebih mudahnya menyebutnya adalah trial error gitu kan ya. Jadi melakukan analisis terhadap proses pembuatan produk dengan tujuan menentukan biaya produk yang seharusnya. Jadi kita trial and error, kita membuat suatu produk dulu, mencoba-coba dulu, bukan mencoba, biasanya kan misalkan kita mau jualan jus tuh, kita mau memberikan harganya kira-kira satu gelas itu berapa ya, misalkan jus alpukat. Oh, untuk membuat satu gelas itu kita butuh berapa alpukat, kita coba-coba nih, kalau misalkan pakai setengah buah itu enak nggak, atau sesuai dengan yang kita harapkan nggak, atau enaknya kita menggunakan satu buah alpukat utuh atau hanya 1/4, misalkan kayak gitu. Nah, kita mau jual yang model yang seperti apa, misalkan kita tentukan karena kita mau memberikan kualitas yang terbaik dibandingkan yang lain, maka saya maunya satu. Setelah kita coba tadi, ternyata enakan yang satu gelas itu kita berikan satu buah satu buah alpukat utuh gitu kan ya. Sehingga dari situ kan kita bisa mengetahui, oh berarti nanti setiap satu gelas itu biaya bahan baku alpukatnya itu adalah satu buah. Nah, satu buah ini berapa biayanya, nanti berarti kita bebankan ke dalam satu gelas itu berapa untuk biaya bahan baku alpukatnya. Seperti itu. Jadi kita melakukan trial and error. Saya membahasakannya seperti itu. Itu ya. Kemudian atau bisa dengan cara gabungan. Jadi selain dengan kita pengalaman sebelumnya data historis, kita juga melakukan trial dan error untuk menentukan berapa sih standarnya untuk satu konsumsi dari satu unit produk tersebut. Biayanya ya, biaya produksi khususnya adalah biaya bahan baku, BTKL dan juga BOP-nya. Itu adalah cara menyusun biaya standar. Nah, ini yang perlu juga kita pelajari beberapa ini ya. Kita langsung ke slide berikutnya ini. Jadi kita menentukan standar itu tadi berdasarkan standar apa dulu. Misalkan kita mau menentukan 1,5 meter itu berdasarkan standar apa, karena standar itu juga nanti apakah berdasarkan kapasitas apa gitu kan ya. Nah, ini kita akan bedakan menjadi 3, ada standar ideal, ada standar praktis, dan juga ada standar normal. Nah, kita menentukannya mau berdasarkan standar apa nih, untuk satu unit produk itu bahan baku sekian, BTKL sekian, dari dasarnya apa. Nah, ini kita harus pelajari ketiga komponen ini, ada standar ideal, ada standar praktis, dan juga ada standar normal. Nah, apa itu standar ideal, apa itu standar praktis, dan standar normal akan saya jelaskan berikut ini.